Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PJT. Kali ini saya bangun lebih awal, alhamdulillah tadi jam 2 malam. Saya udah kebangun karena ternyata ada HP-nya Mimin itu disetting ini guys, disetting alarm jam 2. Sebenarnya saya biasanya itu yang udah terbiasa habit saya, hidup saya itu bangunnya jam 3 malam. Apalagi kalau tidurnya seperti memang yang seperti direncanakan, saya itu biasa tidurnya lebih awal gitu teman-teman. Nah, saya dulu termasuk orang yang tidurnya itu susah gitu teman-teman. Maksudnya susah itu yes, pokoknya malam segala macam. Dan efeknya saya di usia 30 ke sana, pokoknya di usia 3 bulan ke atas itu badan saya udah mulai gak enak banget. Jadi gampang sakit-sakitan, gampang loyo. Ternyata saya ada salah satu sumber penyakit ya. Waktu itu saya punya penyakit apa namanya itu ya, wasir. Dan ini sumber utama kenapa saya hidup saya kacau, penuh dengan hal yang menyakitkan, sakit penyakit mulu lah gitu. Terus kedua ya salah satunya adalah pola tidur saya yang ya suka malam, suka nggak teratur, makannya juga makan sih udah nggak begitu salah ya, cuman polanya saja. Pagi-pagi itu udah habis makan langsung geletak tidur kalau ngantuk turutin gitu. Nah, satu hal saya ingin berbicara, tahun 2019 tuh saya dari pulang kampung, saya niatkan gimana ya saya pengen ngerubah pola tidur saya supaya saya tuh benar-benar ada perubahan untuk menuju kebaikan. Karena satu hal yang saya pegang adalah kalau Nabi Muhammad Rasulullah itu mengajarkan tidurnya ba'da isya. Tapi kalau tidak biasa dan tidak dibiasakan, ternyata tidur seperti itu tidak mudah teman-teman. Nggak mudah dan sulit banget. Akhirnya hal yang pertama perlu dilakukan adalah satu, yang saya lakukan adalah niat dulu teman-teman. Niat untuk benerin pola tidur. Nah, niat ini yang melatar belakang nomor pertama supaya kita bisa. Ya memang nggak semudah itu kita niat langsung bisa, itu enggak. Tetapi permainan alam bawah sadar waktu itu saya lakukan 2019 dan alhamdulillah bisa. Pertama itu niat. Niat dulu. Tentukan waktu tidur yang konsisten. Cobalah tidur dengan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Nah ini saya itu udah niatkan pokoknya jam 7, jam 8 lah. Jam 8 tidur. Dan itu terjadi sampai saat ini. Alhamdulillah konsisten. Walaupun sesekali memang ada yang bocornya juga. Kalau kondisi tertentu gitu kan. Mungkin saya ada gangguan, ada noisy apa gitu ya. Itu tidur bisa jam di atas itu. Cuman overall saya biasanya tidur. Kalau enggak gini, saya jam 8 tidur dulu, kadang-kadang itu terbangun nanti jam 10 pindah kamar atau apa. Jadi tetap kebutuhan badan saya tidur itu bagus. Jadi cukup gitu loh. Ternyata tidur terbaik itu memang setelah saya coba telusur teman-teman semua, tidur terbaik itu ya memang benar yang dikatakan Rasulullah gitu, jam jam 8-an sampai jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Kalau saya coba googling ya, jam tidur terbaik menurut ilmiah, secara ilmiah gitu ya, secara ilmiah. Nah, jam 10 sampai jam 12 malam ya. Waktu idealmu tidur adalah pada rentang waktu jam 10 sampai jam 12. Selaras dengan healthy weight. Nah, kalau Nabi kenapa? Coba saya searching ya. Kenapa Nabi menganjurkan tidur ba'da isya? Nah, kenapa Rasulullah menganjurkan segera tidur setelah sholat isya? Coba kalau di sini apa? Hikmahnya
tidur setelah sholat isya memudahkan kaum muslimin sholat tahajud pada malam hari dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Obrolan tengah malam juga dapat membawa manusia membicarakan topik yang tidak perlu seperti menjurus ke ghibah dan gosip. Obrolan tersebut sia-sia. Nah, begadang-begadang malam ini yang sia-sia ini ya. Nah, ternyata hikmahnya salah satunya adalah supaya bisa bangun malam. Nah, terus ada apa dengan bangun malam? Terus ada apa kenapa kita malam-malam orang-orang enak tidur kita bermunajat? Ini yang saya alami teman-teman. Dalam kehidupan ini kan namanya problematika hidup itu ada aja lah teman-teman. Contoh lah, saya ini sekarang kan dunia penjualan ya. Saya berjualan dengan produk saya itu Siomay Wondes. Nah, itu kan in daily-nya yang tadinya kesannya saya ini cuma rebahan, kesannya saya cuma melakukan hal-hal yang ya santuy-santuy aja gitu teman. Nyatanya itu hal menimbulkan stres dalam kehidupan. Stres ya, penjualan turun, stok turun, tiba-tiba punya hutang bahan baku yang membesar 10 juta, 8 juta, itu bagi saya luar biasa. Sedangkan saya harus mengatur keuangannya Wondes. Sementara ini saya masih turun karena memang sistem kami belum terbentuk dengan bagus gitu. Jadi saya masih mengelola keuangannya. Dana-dana penjualan itu langsung masuk ke saya dan saya harus gimana membagi kebutuhan pribadi, keluarga, dan juga harus bisa survive untuk di Wondesnya gitu teman-teman. Karena saya kalau sistem benar-benar full kayak kantor yang harus cuma terima gaji, ini belum bisa. Di Wondes ini belum mampu untuk sana. Walaupun saya tuh punya impian. Nah, kadang-kadang itu timbul problem bro. Waduh, nggak cukup buat belanja buat besok. Nggak cukup buat bayar iklan. Saya sering sekali menghadapi kondisi di mana iklan boncos, iklan rugi, dan saya tidak bisa membayar. Gitu teman-teman. Terus itu menimbulkan stres yang kacau. Ini cara benerin supaya saya biar nggak oleng, supaya saya tidak tumbang piye gitu. Nah, salah satunya adalah dengan pola tidur ya teman. Nah, waktu itu saya niatkan bener di 2019 itu pola tidur saya bagus, saya benerin dari pokoknya jam 8 lah saya udah mulai tidur dan bangunnya sepertiga malam. Saya coba praktekkan salah satu bahwa kenapa kok Rasulullah tidur itu dan disarankan bangun malam sepertiga untuk bermunajat dan bermohon ke Allah. Nah, waktu itu ibaratnya gini loh, saat stres itu kan butuh solusi. Ada masalah butuh solusi. Cara terbaik ngapain sih? Kalau dulu salah satunya pun ya pasti healing ke sono, jualan ke mall. Coba saya rasakan itu. Dah tetap aja tidak menyelesaikan dasar problem saya itu gitu loh. Dan ujungnya kalau sampai numpuk ya penyakit, bisa lambung, bisa sariawan, karena stresnya numpuk, lambung, pikiran, ya wis badan aja ujung-ujungnya loyo, tidurnya nggak bener, badannya loyo, stres, karena efek dari stres tadi, tekanan masalah yang tidak bisa terselesaikan dengan damai gitu. Nah akhirnya saya terapkan itu teman-teman. Saya kalau tidur jam 8, bangun sepertiga, saya coba sholat tahajud konsisten. Saya bermohon segala macam permasalahan saya itu saya curahkan di situ. Sampai saya menitikkan air mata, mengemis apa ya bahasa itu, memohon ke Allah lah. Gitu sebermohon-mohon karena dan saya pasrahnya tanpa bantuanmu ya Allah, hamba ini ya ora iso ngopo-ngopo, njaluk petunjuk, mohon petunjuknya, mohon diberikan solusi terbaik. Terus. Pokoknya yang ada dalam benak yang saya hadapi, saya sulit, saya keluarkan aja. Saya mengadunya ke Allah gitu. Dan yang terjadi apa teman-teman? Paginya saya fresh. Long day, sepanjang hari saya nyaman aja. Apapun yang terjadi, saya benar-benar bahasa saya lilahkan. Dan yang terjadi apa teman-teman? Alhamdulillah, stres saya turun. Problem apapun itu saya bisa hadapi dengan tenang. Oh, ternyata tidur yang teratur, bangun yang teratur secara konsisten. Jadi sholat tahajud, sholat malam itu bukan cuma sekedar sholat, yang efeknya gini, enggak. Yang saya rasakan benar-benar teman-teman itu pelepasan stres, pelepasan apapun itu saya pasrah rilahkan, problem saya adukan semengadu-ngadunya, saya nangis sejadi-jadinya,
menitikkan air mata benar-benar dari hati relung dalam ini, dan efeknya apa? Itu terjadi pelepasan stres. Dan pada saat udah tenang, mungkin ada hormon apa ya yang saya nggak ngerti keluar di otak saya dan refresh. Alhamdulillah sampai detik ini masih bisa fine, masih oke, dan walaupun masalah saya kondisi turun segala macam, saya hadapi dengan santuy, benar-benar santuy, tapi bukan berarti nggak bergerak. Justru problem ada, solusinya apa? Kita coba cari, dan alhamdulillah itu jadi motivasi terbaik saya untuk bisa selalu menjaga pola tidur. Apalagi di usia 30 ke atas, teman-teman, itu benar-benar harus dijaga pola tidurnya. Kalau saya bilang gini, kita tuh boleh begadang, tapi begadangnya begadang syariah. Itu istilah saya, teman-teman ya. Kenapa? Yaitu kalau teman-teman banyak yang begadang, nggak tidur semalaman, terus sampai pagi, nggak. Kenapa nggak kita juga begadang, cuman tidur dulu, diatur aja. Tidur dulu dari jam 8 sampai jam 12 misalnya, apa jam 1, apa jam 2, semampunya ya. Kerennya seperti itu. Jadi begadang syariah itu seperti itu. Jadi jam 8 tidur dulu sampai jam, ya kita sama-sama melek. Sama-sama melek jam 2, jam 3 lah teman, sampai pagi, sampai nanti waktu duhur atau waktu duhat baru tidur lagi. Maka sama-sama begadang. Menurut saya begadang yang terbaik adalah begadang yang dicontohkan Rasulullah. Dan benar, ternyata secara kedokteran, secara ini badan kita itu memang butuh tidur terbaik itu jam-jam itu. Tadi kan healthy, kalau secara ilmiahnya yang saya coba di googling tadi ya teman-teman ya, ternyata jam 10 sampai jam 12. Nah, kalau Rasulullah menganjurkan jam 8 sampai jam sepertiga malam ya, mungkin jam 1-an atau jam 2 atau jam 3 lah gitu. Untuk kita bangun dan bermunajat, pasti ini hal terbaik. Maka coba teman-teman praktekkan aja dan belajarlah untuk konsisten. Nah, ini yang berat itu, konsisten ini. Konsisten tidurnya, ini pertama niatkan, konsistenkan, jamnya jam 8 maksimal, kalau bisa jam 9, paling mentok jam 10 itu udah wajib. Jangan sampai melebihi itu, dan ruangan juga digelapin, karena katanya kalau ada cahaya yang masuk ke muka segala macam nggak bagus ke kulit teman-teman, dan itu tidak maksimal tidurnya. Terus makannya juga di stop sebelum maghrib, makan berat terutama makan yang berat itu ya, itu jangan makan lagi setelah maghrib. Nah itu yang coba saya terapkan. Terus konsumsi kafein, tidur yang nyaman. Terus kadang-kadang kan kita sudah tidur, bikin nyaman mungkin ruangan itu teman-teman. Jadi ruangan mungkin AC-nya harus standar, atau sirkulasi udaranya bagus, hindari kipas yang langsung muter terus ke badan, itu kan jadi problem juga kadang ya. Terus jangan begadang, terus relaksasi, lilahkan aja, jangan, dan doa. Itu teman-teman. Terus aktivitas siangnya harus ada aktivitas fisik teman-teman. Kalau kadang kayak saya rebahan gitu ya, mau nggak mau saya ini udah wajib bergerak entah sit up, push up, lari di tempat, apapun itu aktivitas fisik harus, supaya badan kita lelah dan malamnya tidurnya benar-benar pulas gitu teman-teman. Oke, terima kasih, itu tips dari saya supaya badannya tetap sehat, tetap fit, dan tidur lebih awal. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.